Diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik, atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda-beda atau tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang ataupun kelompok itu. Umumnya, diskriminasi terjadi karena kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas. Contohnya, disebabkan oleh budaya, kebangsaan, warna kulit, golongan atau suku, jenis kelamin, dan maupun agama. Selain keempat jenis diskriminasi tadi, ada juga diskriminasi agama. Diskriminasi agama sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang membedakan, mengucilkan, ataupun membatasi suatu agama tertentu dari masyarakat. Adapun poinnya yaitu negara Indonesia mengakui 6 agama secara formal, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama tersebut telah disahkan oleh Kementerian Agama baik tingkat pusat dan daerah. Dan berikut ini hak-hak kebebasan beragama, yaitu yang pertama, kebebasan memilih agama, yang kedua, kebebasan memeluk agama, yang ketiga, kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, yang terakhir yaitu kebebasan mengamalkan ajaran agamanya secara bebas tanpa mengganggu pihak lain. C. Indonesia juga mempunyai landasan hukum mengenai kebebasan beragama yang telah dijamin dan dilindungi dalam undang-undang. Berikut ini landasan-landasan hukum tersebut, yaitu 1. Landasan Ideal Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 3. Pasal 28 ayat 1 UUD 1945. 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 4. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikirkan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun meski begitu, masih ada saja segelintir orang yang melakukan diskriminasi terhadap agama. Berikut ini merupakan tindakan-tindakan diskriminasi terhadap agama. Yang pertama, menjauhi teman yang beragama minoritas. Kedua, membatasi kegiatan keagamaan dan ibadah. Ketiga, memaksa kehendak orang lain untuk mengikuti agamanya. Keempat, melarang umat lain merayakan hari besar keagamaannya. Kelima, melarang penggunaan simbol atau identitas keagamaan. Dan yang keenam, melakukan penistaan terhadap suatu agama. Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan diskriminasi terhadap agama, yaitu mensosialisasikan makna Pancasila terhadap masyarakat Indonesia, mensosialisasikan undang-undang tentang hak asasi manusia. Pemerintah harus memberikan sanksi terhadap oknum yang melakukan diskriminasi agama, saling menghargai dan bertoleransi antar umat beragama, dan yang terakhir, saling menjaga dan tidak mudah terpengaruh provokator antar umat beragama. Oleh karena itu, stop diskriminasi dalam segi hal apapun, terutama diskriminasi agama.